Banyak cowok tumbuh dengan keyakinan yang sama. Kalau mau terlihat menarik, lo harus punya wajah di atas rata-rata, badan ideal, atau hidup yang kelihatan. Jadi media, lingkungan, bahkan obrolan tongkrongan terus mengulang narasi itu, seolah-olah daya tarik adalah hadiah genetik atau hasil pamer pencapaian. Padahal di dunia nyata, magnetisme itu bekerja dengan cara yang jauh lebih halus. Ada cowok yang secara visual biasa saja, tapi setiap kali dia masuk ke ruangan, suasana terasa berbeda. Orang jadi lebih tenang, percakapan mengalir, dan entah kenapa, perhatian tertarik tanpa dia berusaha mencurinya. Bukan karena dia paling tampan, bukan juga karena dia paling kaya. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika permukaan. Di titik ini, banyak cowok salah paham. Mereka mengira magnetisme adalah tentang bagaimana dilihat orang lain. Padahal, magnetisme adalah tentang bagaimana orang lain merasakan lo. Perasaan itu muncul sebelum pikiran sempat menilai, bahkan sebelum logika bekerja. Dan disinilah penampilan mulai kehilangan kekuatannya. Wanita, secara psikologis, lebih peka pada sinyal emosional daripada visual murni. Bukan berarti penampilan tidak penting sama sekali, tapi ia jarang menjadi penentu utama. Yang jauh lebih kuat adalah rasa aman, stabil, dan tenang yang terpancar dari cara lo membawa diri. Dan rasa itu tidak datang dari baju mahal atau badan kekar. Ia datang dari kebiasaan kecil yang menunjukkan bahwa lo nyaman dengan diri lo sendiri. Cowok yang terlalu sibuk memperbaiki citra biasanya sedang berperang dengan rasa kurang. Dia berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau terus mencoba terlihat menarik. Ironisnya, usaha ini justru mematikan magnetisme. Karena yang terasa bukan kepercayaan diri, tapi kebutuhan untuk diakui. Sebaliknya, cowok yang magnetik tidak sedang berusaha memikat. Dia tidak sedang mencari validasi. Dia hadir apa adanya, tanpa tekanan untuk mengesankan siapapun. Sikap ini menciptakan kontras yang kuat di tengah dunia yang penuh orang ingin terlihat lebih dari dirinya. Dan kontras inilah yang membuat orang berhenti, lalu memperhatikan. Magnetisme sejati bukan tentang menonjol, tapi tentang tidak perlu menonjol. Ketika lo tidak sibuk mengontrol bagaimana orang menilai lo, energi lo berubah, nada bicara jadi lebih tenang, gerak tubuh lebih natural, tatapan tidak gelisah. Semua ini adalah sinyal bawah sadar yang langsung terbaca oleh orang lain, terutama wanita di titik ini. Lo perlu paham satu hal penting, ketertarikan tidak selalu lahir dari kelebihan, tapi seringkali dari ketenangan, dari rasa bahwa lo tidak sedang mengejar apapun, bahwa lo tidak takut kalau seseorang pergi. Sikap inilah yang secara tidak sadar membuat orang ingin mendekat, bukan karena lo minta, tapi karena mereka merasa aman berada di sekitar lo. Banyak cowok menghabiskan waktu bertahan-tahan memperbaiki tampilan luar, tapi lupa merapikan kondisi dalam. Padahal, kondisi dalam inilah yang menentukan apakah penampilan lo akan terasa hidup atau kosong. Dua cowok bisa pakai baju yang sama, tapi hanya satu yang terasa punya isi. Bedanya bukan di cermin, tapi di cara mereka berdiri di dalam dirinya sendiri. Magnetisme bukan sesuatu yang lo pakai, bukan topeng yang bisa dilepas pasang. Ia adalah efek samping dari kebiasaan mental tertentu. Tidak reaktif, tidak haus perhatian, dan tidak takut dianggap biasa. Ketika lo berhenti mengejar kesan, justru di sanalah kesan itu muncul dengan sendirinya. Scene ini bukan untuk menyangkal pentingnya merawat diri, tapi untuk meluruskan arah. Penampilan hanyalah pintu pembuka. Yang membuat orang bertahan adalah perasaan. Dan perasaan itu dibentuk bukan oleh apa yang terlihat, tapi oleh bagaimana lo hadir sebagai seorang pria. Di scene berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke kebiasaan pertama yang membuat magnetisme itu terasa tanpa lo sadari. Cara lo hadir tanpa berisik, tapi tetap terasa. Ada perbedaan besar antara hadir dan sekadar ada. Banyak orang ada di mana-mana, tapi nyaris tidak pernah benar-benar terasa. Mereka berbicara, tertawa, bergerak, tapi tidak meninggalkan jejak apapun. Sebaliknya, ada tipe cowok yang begitu dia hadir, suasana langsung berubah. Bukan karena dia ribut, bukan karena dia mendominasi, tapi karena ada ketenangan yang ikut masuk bersamanya. Cowok seperti ini tidak datang dengan niat untuk diperhatikan. Dia tidak sibuk mencari posisi paling depan, tidak merasa harus mengisi setiap jeda dengan suara. Justru karena dia nyaman dengan keheningan, kehadirannya terasa lebih kuat. Banyak cowok tidak sadar bahwa terlalu banyak bicara seringkali lahir dari kegelisahan, bukan kepercayaan diri. Hadir tanpa berisik berarti lo tidak merasa terancam oleh ruang kosong. Lo tidak panik saat obrolan berhenti sejenak. Lo tidak merasa harus membuktikan diri lewat cerita, prestasi, atau lelucon. Sikap ini memberi sinyal yang sangat jelas secara bawah sadar. Lo aman dengan diri lo sendiri. Wanita sangat peka terhadap hal ini. Saat seorang cowok tidak berusaha mengisi semua ruang,
wanita justru merasa punya ruang untuk bernapas. Dia tidak ditekan, tidak diuji, tidak dipaksa bereaksi. Don't decide you. Rasa nyaman mulai terbentuk tanpa satu kata pun tentang ketertarikan. Cowok yang hadir, tanpa berisik juga tidak mengganggu ritme orang lain. Dia tidak memotong pembicaraan. Dia tidak mengalihkan fokus ke dirinya setiap saat. Dia tahu kapan bicara, dan lebih penting lagi, kapan diam. Kebiasaan kecil ini jarang dilatih, tapi dampaknya besar. Karena orang cenderung mempercayai mereka yang tidak merasa perlu menguasai segalanya. Ada kekuatan dalam cara duduk yang tenang, tatapan yang tidak gelisah, dan respons yang tidak terburu-buru. Semua itu bukan teknik, tapi cerminan dari kondisi batin. Ketika lo tidak mengejar atensi justru lebih mudah datang. Karena energi lo tidak terasa menuntut. Banyak cowok mengira kalau diam berarti pasif. Padahal, diam yang tenang adalah bentuk kehadiran paling aktif. Lo mendengar, mengamati, dan merespons dengan sadar. Dan ini menciptakan rasa bahwa lo benar-benar ada, bukan sekadar lewat. Hadir tanpa berisik juga berarti lo tidak membawa beban emosional ke dalam interaksi. Lo tidak datang dengan ekspektasi berlebihan, tidak berharap dipuji, tidak takut diabaikan. Dan sikap ini menciptakan atmosfer netral yang justru terasa aman bagi orang lain. Disinilah magnetisme mulai bekerja. Bukan karena lo memikat, tapi karena lo tidak mengganggu. Orang bisa menjadi dirinya sendiri di sekitar lo. Dan perasaan itu jarang, apalagi di dunia yang penuh tuntutan dan kebisingan. Wanita mungkin tidak bisa langsung menjelaskan kenapa dia merasa nyaman, tapi tubuhnya tahu, bahunya lebih rileks, nada bicaranya lebih jujur. Dia tidak merasa harus menjaga diri secara berlebihan. Dan dari rasa nyaman inilah, ketertarikan pelan-pelan tumbuh. Hadir tanpa berisik bukan soal menjadi pendiam atau misterius. Ini soal tidak membawa kegaduhan batin keluar. Ketika pikiran lo tidak ramai, kehadiran lo menjadi jernih. Dan kejernihan itu terasa oleh siapapun yang ada di dekat lo. Di scene berikutnya, kita akan melihat kebiasaan kecil lain yang membuat magnetisme ini semakin kuat. Kemampuan untuk tidak reaktif, tapi tetap responsif. Banyak cowok merasa harus selalu bereaksi cepat, dibalas cepat, ditanggapi cepat, disanggah cepat. Seolah-olah keterlambatan atau keheningan adalah tanda kelemahan. Padahal, justru disitulah letak masalahnya. Reaksi yang terlalu cepat seringkali bukan tanda kesadaran, tapi refleks dari emosi yang belum tenang. Cowok yang magnetik punya kebiasaan kecil yang jarang disadari. Dia memberi jeda sebelum merespons, bukan karena bingung, tapi karena dia tidak membiarkan emosinya mengambil alih kemudi. Dia mendengar dulu, mencerna, lalu memilih respons. Dan jeda singkat ini mengubah segalanya. Tidak reaktif berarti lo tidak terseret oleh provokasi. Nada tinggi tidak otomatis dibalas dengan nada tinggi. Sikap dingin tidak langsung dianggap ancaman. Candaan yang sedikit menyentil tidak membuat ego lo melonjak. Sikap ini memberi sinyal kuat bahwa kestabilan emosi lo tidak mudah digoyang. Wanita membaca hal ini secara instingtif. Ketika seorang cowok tidak mudah tersulut, ada rasa aman yang muncul. Aman untuk berbicara jujur. Aman untuk menunjukkan emosi. Aman untuk tidak selalu sempurna. Karena dia tahu emosinya tidak akan disambut dengan ledakan atau drama. Responsif berbeda dengan reaktif. Responsif berarti lo hadir secara sadar. Lo tidak diam karena takut. Dan lo tidak bicara karena panik. Lo memilih kata dengan tenang. Lo bisa bercanda tanpa menusuk. Lo bisa serius tanpa mengintimidasi. Dan pilihan ini terasa matang. Banyak konflik kecil dalam interaksi sebenarnya bukan soal isi pembicaraan, tapi soal cara merespons. Reaksi spontan sering membawa nada defensif, bahkan saat tidak perlu. Sementara respons yang tenang menciptakan rasa bahwa situasi terkendali, dan manusia secara alami tertarik pada orang yang terlihat mampu mengendalikan dirinya sendiri. Cowok reaktif biasanya merasa harus menang argumen, menang perhatian, menang posisi. Sebaliknya, cowok yang responsif tidak sedang bertarung. Dia tidak merasa harga dirinya terancam oleh perbedaan pendapat. Karena dia tahu, dirinya tidak ditentukan oleh satu momen atau satu respons. Disinilah magnetisme tumbuh diam-diam. Wanita tidak selalu mencari cowok yang paling benar, tapi yang paling stabil. Yang tidak membuatnya berjalan di atas kulit telur. Yang tidak berubah sikap hanya karena suasana sedikit bergeser. Tidak reaktif juga, berarti lo tidak menjadikan setiap perubahan sikap wanita sebagai sinyal bahaya. Dia bisa sibuk, dia bisa capek, dia bisa berubah mood, dan lo tidak langsung menafsirkan semuanya sebagai penolakan. Ketika lo tidak panik, interaksi tetap mengalir tanpa tekanan. Ketenangan ini menular. Saat lo merespons dengan tenang, orang lain ikut menurunkan pertahanannya. Percakapan jadi lebih jujur, dinamika terasa lebih dewasa.
Dan di tengah kedewasaan inilah, ketertarikan emosional menemukan tempatnya. Responsif bukan berarti lemah, justru sebaliknya. Dibutuhkan kekuatan batin untuk menahan reaksi instan dan memilih respons yang tepat. Kebiasaan kecil ini tidak mencolok, tapi efeknya besar, karena ia menunjukkan bahwa lo memimpin diri lo sendiri. Dan ketika seorang pria mampu memimpin dirinya sendiri, orang lain termasuk wanita secara alami merasa lebih aman untuk mendekat. Kebanyakan orang mengira mereka pendengar yang baik, padahal yang sebenarnya terjadi, mereka hanya menunggu giliran untuk bicara. Saat orang lain berbicara, pikirannya sudah sibuk menyiapkan respons, saran, atau cerita tandingan. Dan tanpa disadari, kebiasaan ini membuat lawan bicara merasa tidak benar-benar didengar. Cowok yang magnetik memiliki cara mendengar yang berbeda. Dia tidak terburu-buru menyela, tidak langsung memberi solusi, tidak mengubah cerita orang lain menjadi panggung untuk dirinya sendiri. Dia membiarkan orang menyelesaikan pikirannya, bahkan saat ada jeda. Dan justru di jeda itulah rasa aman muncul. Mendengar yang jarang dimiliki bukan soal teknik komunikasi. Ini soal niat untuk memahami, bukan untuk memperbaiki. Banyak cowok merasa harus menyelamatkan situasi dengan nasihat. Padahal, seringkali yang dibutuhkan wanita bukan solusi, tapi validasi emosional. Pengakuan bahwa perasaannya masuk akal. Saat lo mendengar tanpa menghakimi, tanpa buru-buru membenarkan diri, lo memberi ruang bagi orang lain untuk jujur. Wanita merasakan bahwa emosinya tidak ditantang, tidak diperkecil, dan tidak disepelekan. Dan perasaan ini membangun kedekatan yang tidak bisa diciptakan oleh kata-kata manis. Cowok magnetik juga tidak memaksakan empati. Dia tidak berkata, "Gua ngerti kok." Jika dia belum benar-benar mengerti, dia bertanya dengan tenang, mengulang poin penting dengan kata-katanya sendiri. Bukan untuk terlihat pintar, tapi untuk memastikan dia benar-benar hadir. Ada perbedaan besar antara mendengar dengan telinga dan mendengar dengan sikap. Sikap tubuh yang tidak gelisah, tatapan yang tidak melompat kemana-mana, respons yang tidak tergesa. Semua ini mengirim sinyal. Lo aman bicara di sini, dan sinyal ini langsung ditangkap di level bawah sadar. Banyak cowok kehilangan magnetisme bukan karena mereka kurang perhatian, tapi karena perhatian mereka terasa menekan, terlalu ingin membantu, terlalu ingin terlihat peduli. Padahal, mendengar yang tenang jauh lebih kuat daripada 1000 saran. Ketika seorang wanita merasa benar-benar didengar, dia perlahan menurunkan pertahanannya. Nada suaranya berubah, ceritanya jadi lebih dalam, dan di momen itu, koneksi emosional terbentuk tanpa perlu usaha berlebihan. Bukan karena lo memikat, tapi karena lo memberi ruang. Mendengar juga berarti sanggup menerima hal yang tidak nyaman, tidak defensif saat dikritik, tidak langsung menjelaskan diri. Cowok yang mampu mendengar kritik tanpa menyerang balik menunjukkan kedewasaan emosional yang langka. Dan kelangkaan ini terasa sangat menarik. Kebiasaan kecil ini tidak ramai, tidak heroik, dan jarang dipuji, tapi dampaknya panjang. Karena orang akan selalu mengingat bagaimana perasaannya saat berbicara dengan lo. Bukan apa yang lo katakan, tapi bagaimana lo mendengarnya. Dan ketika seorang pria mampu membuat wanita merasa aman untuk berbicara tanpa takut dihakimi, magnetisme itu terbentuk secara alami tanpa perlu dibuat-buat. Banyak cowok terjebak pada dua ekstrem. Entah terlalu pasif sampai terasa tidak peduli, atau terlalu mengejar sampai terasa menekan. Keduanya sama-sama mematikan daya tarik. Yang jarang dimiliki justru posisi di tengah, konsisten, tapi tidak mengejar. Konsistensi di sini bukan tentang intensitas, tapi tentang kejelasan sikap. Cowok yang magnetik tidak datang lalu menghilang tanpa arah. Dia hadir dengan ritme yang stabil. Cara bicaranya serupa hari ini dan besok. Sikapnya tidak berubah drastis hanya karena respons lawan bicara sedang naik atau turun. Yang membedakan, dia tidak melekat. Dia tidak menjadikan respons wanita sebagai pusat emosinya. Dibalas cepat atau lambat, sikapnya tetap tenang. Bukan karena cuek, tapi karena hidupnya tidak bergantung pada satu interaksi. Dan ketenangan ini terasa. Mengejar biasanya lahir dari rasa takut kehilangan, dari kebutuhan untuk memastikan, dari dorongan untuk mengikat sebelum waktunya. Dan semua itu terbaca jelas, meskipun tidak diucapkan. Sebaliknya, konsistensi tanpa mengejar memberi pesan yang berbeda. Gua ada, tapi gua tidak memaksa. Wanita merespons sikap ini dengan cara yang halus. Saat tidak ditekan, pikirannya justru punya ruang untuk kembali ke lo. Saat lo tidak mengejar, keberadaan lo terasa sebagai pilihan, bukan tuntutan. Dan manusia cenderung lebih menghargai apa yang datang tanpa paksaan. Cowok yang konsisten, tanpa mengejar juga tidak bermain tarik color secara manipulatif. Dia tidak sengaja menghilang untuk memancing reaksi. Dia tidak berubah dingin untuk terlihat bernilai. Jarak yang ada bukan strategi, tapi hasil alami dari hidup yang seimbang.
Disinilah magnetisme bekerja dengan cara yang dewasa. Lo tidak perlu menunjukkan ketertarikan setiap saat. Lo juga tidak menahan diri secara kaku. Lo cukup hadir sewajarnya, tanpa agenda tersembunyi. Dan sikap ini membangun kepercayaan pelan-pelan. Banyak cowok mengira kalau tidak mengejar berarti kehilangan kesempatan. Padahal, yang sering terjadi justru sebaliknya. Ketika lo tidak mengejar, wanita mulai mengisi kekosongan itu dengan pikirannya sendiri. Bukan karena permainan, tapi karena lo tidak menciptakan tekanan, konsistensi, menciptakan rasa aman, tidak mengejar, menciptakan rasa bebas. Dan kombinasi keduanya jarang ditemui. Karena dibutuhkan kedewasaan untuk peduli tanpa melekat dan percaya tanpa mengontrol. Cowok yang mampu berada di titik ini terlihat stabil, tidak terburu-buru, tidak takut ditinggal. Dan stabilitas inilah yang dayam-dayam terasa sangat menarik. Bukan dalam bentuk ledakan emosi, tapi dalam bentuk ketenangan yang ingin didekati. Magnetisme bukan tentang membuat orang takut kehilangan lo, tapi tentang membuat orang merasa aman untuk mendekat tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan kebiasaan kecil ini konsisten tanpa mengejar adalah salah satu fondasinya. Salah satu perbedaan paling terasa antara cowok yang biasa dan cowok yang magnetik adalah caranya memandang kehilangan. Banyak cowok bersikap seolah-olah kehilangan adalah ancaman terbesar. Takut ditinggal, takut salah langkah, takut dianggap tidak cukup. Dan ketakutan ini pelen-pelen merembes ke sikap, nada bicara, dan keputusan kecil yang mereka ambil. Cowok yang tidak takut kehilangan bukan berarti tidak peduli. Justru sebaliknya, dia peduli, tapi tidak menggantungkan nilai dirinya pada apakah seseorang memilih bertahan atau pergi. Sikap ini membuat energinya terasa ringan, tidak ada tekanan tersembunyi, tidak ada kecemasan yang dibungkus perhatian. Ketakutan kehilangan sering membuat cowok mengorbankan dirinya sendiri, mengubah prinsip, menahan batasan, atau menerima perlakuan yang sebenarnya tidak sejalan. Semua demi satu tujuan, jangan sampai ditinggal. Tapi ironi dari sikap ini adalah, semakin lo takut kehilangan, semakin kecil rasa hormat yang lo terima. Cowok yang magnetik berdiri di tempat yang berbeda. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu apa yang dia toleransi dan apa yang tidak. Bukan dengan ancaman, bukan dengan ultimatum, tapi dengan sikap tenang. Jika seseorang pergi karena dia tidak mengorbankan dirinya, dia menerimanya tanpa drama. Wanita merasakan ini sebagai kekuatan emosional, bukan kekakuan, tapi kejelasan. Ada rasa aman saat bersama pria yang tidak melekat karena takut, tapi memilih bertahan karena ingin. Karena hubungan yang sehat bukan dibangun dari rasa cemas, tapi dari pilihan sadar dua arah. Tidak takut kehilangan juga membuat interaksi lebih jujur. Cowok tidak perlu berpura-pura setuju, tidak perlu menekan emosi sendiri. Dia bisa mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Dan kejujuran seperti ini menciptakan kepercayaan yang jauh lebih dalam daripada sikap manis yang dipaksakan. Banyak cowok berpikir bahwa menunjukkan ketakutan kehilangan adalah bukti cinta. Padahal, yang sering terbaca justru ketergantungan. Dan ketergantungan, seberapapun halusnya, jarang terasa menarik. Yang terasa menarik adalah kemandirian emosional, kemampuan untuk tetap utuh, baik bersama maupun sendiri. Saat seorang wanita merasa bahwa pria di depannya tidak membutuhkan dirinya untuk merasa bernilai, dia justru lebih bebas untuk mendekat. Tidak ada beban untuk menyelamatkan harga diri seseorang. Tidak ada tekanan untuk terus memberi kepastian. Dan kebebasan ini seringkali berubah menjadi ketertarikan yang tulus. Tidak takut kehilangan juga berarti siap menghadapi ketidakpastian. Lo tidak mengontrol arah hubungan secara kaku. Lo membiarkan hal berkembang dengan alami. Dan sikap ini menunjukkan kepercayaan diri yang sunyi, tidak perlu diumumkan, tapi terasa kuat. Magnetisme bukan tentang membuat orang takut pergi. Magnetisme lahir saat orang merasa bahwa kehadirannya adalah pilihan, bukan kewajiban. Dan ketika lo tidak takut kehilangan, lo berhenti menggenggam terlalu erat sehingga orang justru lebih nyaman untuk tetap tinggal. Salah satu tanda paling jelas dari cowok yang magnetik adalah hidupnya tidak berhenti hanya karena satu orang. Bukan berarti dia dingin atau tidak peduli, tapi karena dia punya ritme hidup yang sudah berjalan sebelum siapapun masuk ke dalamnya. Dan ritme ini tidak mudah goyah. Banyak cowok tanpa sadar menjadikan hubungan sebagai pusat hidup. Jadwal berubah total, prioritas bergeser drastis, dan dunia mengecil hanya pada satu titik. Niatnya mungkin baik, tapi efeknya sering berlawanan. Ketika hidup lo menyempit, energi lo ikut terasa berat. Cowok yang menjaga ritme hidupnya sendiri tetap melakukan hal-hal yang penting baginya. Pekerjaan, minat, pertemanan, waktu sendiri, semuanya tetap punya tempat. Bukan untuk pamer kesibukan, tapi karena dia tidak kehilangan arah hanya karena ketertarikan muncul. Wanita merasakan ini sebagai kestabilan. Ada rasa bahwa pria ini tidak kosong, tidak mencari hubungan untuk mengisi kekosongan batin. Dan ini penting, karena hubungan yang sehat lahir dari dua individu utuh,
bukan dua orang yang saling menambah lubang. Menjaga ritme juga berarti tidak selalu tersedia setiap saat. Bukan karena sengaja menjauh, tapi karena hidup memang berjalan. Ada hari sibuk, ada hari fokus ke diri sendiri. Dan ketidakhadiran yang wajar ini justru membuat kehadiran terasa lebih bernilai. Cowok yang punya ritme tidak terburu-buru. Dia tidak memaksa kedekatan tumbuh lebih cepat dari waktunya. Karena hidupnya tidak sedang menunggu. Dia menikmati proses tanpa rasa panik. Dan ketenangan ini menciptakan daya tarik yang sulit dijelaskan. Ritme hidup juga tercermin dari cara dia merespons. Tidak gelisah saat pesan tidak langsung dibalas. Tidak tersinggung saat rencana berubah. Karena dia punya hal lain yang membuat hidupnya tetap bergerak. Dan ini menunjukkan kematangan emosional. Banyak cowok mengira bahwa menunjukkan ketersediaan penuh adalah bukti komitmen. Padahal, yang sering terbaca justru ketergantungan. Sebaliknya, pria yang tetap menjaga ritmenya menunjukkan bahwa dia memilih untuk hadir, bukan terpaksa hadir. Saat seorang wanita melihat bahwa pria di depannya tetap tenang dengan hidupnya sendiri, muncul rasa hormat. Dan dari rasa hormat inilah, ketertarikan yang lebih dalam sering tumbuh. Bukan karena dia sibuk, tapi karena dia seimbang. Menjaga ritme hidup sendiri bukan tentang menjauh. Ini tentang tidak kehilangan diri saat mendekat. Dan pria yang tidak kehilangan dirinya adalah pria yang kehadirannya terasa utuh dan secara alami. Magnetik, di titik ini satu hal menjadi jelas. Magnetisme bukan hasil dari satu trik, satu kalimat, atau satu sikap yang dibuat-buat. Magnetisme adalah akumulasi dari kebiasaan kecil yang berangkat dari dalam diri. Cara lo berpikir, cara lo merespons, cara lo berdiri di dalam hidup lo sendiri. Semua yang dibahas sebelumnya bukan tentang menjadi versi ideal di mata orang lain, tapi tentang menjadi stabil di mata diri sendiri. Hadir tanpa berisik, tidak reaktif, mampu mendengar, konsisten tanpa mengejar, tidak takut kehilangan, dan menjaga ritme hidup semuanya berakar pada satu hal yang sama. Lo tidak sedang kekurangan diri. Banyak cowok menghabiskan energi untuk mencoba terlihat menarik. Padahal, daya tarik paling kuat muncul saat lo berhenti berusaha terlihat apapun. Ketika lo tidak sibuk membangun citra, energi lo jadi jujur. Dan kejujuran ini terasa, meski tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wanita jarang jatuh karena logika. Mereka jatuh karena perasaan yang muncul saat bersama lo. Apakah dia merasa aman? Apakah dia merasa bebas? Apakah dia merasa tidak dihakimi? Semua itu bukan hasil dari rayuan, tapi dari kondisi batin lo yang tenang. Magnetisme datang dari dalam karena tidak bisa dipalsukan. Lo bisa meniru kote kata, gaya bicara, bahkan bahasa tubuh. Tapi ketenangan, kejelasan, dan kemandirian emosional akan selalu bocor lewat sikap kecil yang konsisten. Dan justru kebocoran inilah yang membuat orang percaya, pria yang magnetik bukan pria yang sempurna. Dia bisa salah, bisa ditinggal, tapi dia tidak runtuh karenanya. Karena identitasnya tidak dibangun di atas penerimaan orang lain. Dan ketahanan inilah yang membuat kehadirannya terasa kuat. Di dunia yang penuh kebisingan, orang yang tenang terasa langka. Di tengah banyaknya usaha untuk terlihat bernilai, orang yang tidak memohon nilai terasa berbeda. Dan perbedaan inilah yang menarik. Bukan karena mencolok, tapi karena utuh. Jika ada satu hal yang perlu diingat, ini bukan tentang bagaimana membuat orang tertarik pada lo. Ini tentang bagaimana lo berhenti menolak diri lo sendiri. Saat lo berdamai dengan diri lo, dunia mulai merespons dengan cara yang tidak perlu lo kejar. Magnetisme bukan sesuatu yang lo kejar. Ia muncul saat lo berjalan dengan tenang di jalur hidup lo sendiri. Dan siapapun yang selaras akan mendekat dengan sendirinya.